Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-620. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, sejenak kemudian maka perjalanan mereka pun menjadi semakin lambat. Di hadapan mereka terbentang hutan yang masih cukup lebat. Meskipun di tengah-tengah hutan itu telah berhasil dibuat sebuah jalan yang cukup rata, menusuk langsung menembus hutan itu sampai ke telatah Alas Mentawai dan Mataram. Jalan ini nampaknya agak sepi, berkata Ki Waskita. Kita belum bertemu atau mendahului seseorang. Rudito menggeleng, jawabnya. Tidak ayah, jalan ini tentu tidak sepi. Seandainya jalan ini memang tidak sedang dilalui orang, namun jalan ini tidak akan menumbuhkan hambatan apapun atas perjalanan kita. Kau yakin? Jika jalan ini tidak aman ayah, maka aku kira sawah-sawah di sebelah menyebelah jalan ini pun tidak akan digarap oleh pemiliknya. Tetapi sawah di sebelah menyebelah jalan ini, bahkan sampai ke hutan perdu di pinggir Alas Tambak Boyo itu, nampaknya digarap dengan baik. Ayahnya mengangguk-angguk. Ia sependapat dengan Rudito, tetapi dalam keadaan yang lain, yang betapapun juga, Rudito memang selalu berprasangka baik. Ia sama sekali tidak menyesal meskipun dengan demikian, akibatnya kadang-kadang tidak menguntungkan baginya. Namun ia tetap pada sikapnya. Demikianlah mereka berdua pun berpadu terus mendekati Alas Tambak Boyo. Namun seperti yang dikatakan oleh Rudito, jalan itu memang tidak terlalu sepi. Mereka melihat dua orang berkuda dari arah yang berlawanan. Keduanya muncul dari mulut lorong di Alas Tambak Boyo yang masih nampak lebat dan besar. Kita berhenti sejenak di mulut jalan yang memasuki hutan itu, berkata Ki Waskita. Rudito mengangguk-angguk. Katanya, aku sebenarnya juga haus. Di pinggir jalan sebelum hutan perdu itu, terdapat sebuah warung. Jika tidak terjadi sesuatu, warung itu tentu masih ada. Rudito masih mengangguk-angguk, tetapi kemudian ia bertanya, apakah penjual di warung itu tidak takut kepada binatang buas yang mungkin sekali-sekali keluar dari Alas Tambak Boyo? Mereka tentu sudah bersedia menghadapi kemungkinan itu, apalagi jalan menjadi semakin ramai, jawab ayahnya. Binatang hutan tidak memiliki perkembangan akal budi. Itulah sebabnya, maka ada kemungkinan yang buruk dapat terjadi karena tingkah lakunya. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Hampir saja ia mengatakan bahwa yang berbahaya justru orang-orang yang bermaksud buruk. Tetapi jika ia mengatakannya juga, maka Rudito tentu akan tersinggung. Karena itu, maka Ki Waskita pun hanya mengangguk-angguk saja. Ia tidak mengucapkan kata-kata yang sudah hampir terloncat dari bibirnya itu. Ketika mereka menjadi semakin dekat, maka ternyata mereka masih menemukan warung itu di tempatnya.
Kiwas kita pun kemudian mengajak Rudito untuk berhenti sejenak. Mereka masih sempat meneguk beberapa mangkuk dawet dan beberapa potong makanan sambil menunggu orang-orang lain yang akan lewat. Dengan demikian, maka mereka mempunyai kawan melintasi alas Tambak Boyo. "Kenapa harus menunggu, Ayah?" bertanya Rudito. "Nanti kita kemalaman di jalan." "Tidak apa-apa, tetapi melintasi alas Tambak Boyo lebih baik berkawan, bukan karena takut, tetapi rasa-rasanya sepi sekali." Rudito mengangguk-angguk lagi. Kiwas kita menggigit bibirnya. Rasa-rasanya jawabannya sudah benar. Jika ia mempergunakan alasan-alasan lain, maka akan segera timbul persoalan lagi pada diri anaknya. Bahkan Rudito pun kemudian berkata, "Jalan ini memang seperti sebuah terowongan yang panjang, menarik sekali, tetapi sebentar lagi akan menjadi sangat gelap, lebih gelap dari suasana di luar hutan." Sudah tentu, Rudito, sinar matahari seolah-olah dibatasi oleh rimbunnya dedaunan hutan. Tetapi tidak apa, kita masih mempunyai waktu yang cukup. Rudito mengangguk-angguk. Sekali-sekali ia memandang jalan yang panjang di depan warung itu. Jalan yang melintas di tengah-tengah sawah dan kemudian menyusup ke tengah-tengah hutan. Ternyata kemudian beberapa orang pun telah singgah pula di warung itu. Mereka juga menuju ke barat, memasuki hutan Tambak Boyo. Namun nampak di wajah mereka bahwa Tambak Boyo bukan lagi hantu yang menakutkan. Kiwas kita dan Rudito pun kemudian mempersiapkan diri untuk meneruskan perjalanannya bersama orang-orang itu. Tetapi Kiwas kita kemudian mengambil keputusan untuk tidak saling menegur dengan mereka. Setiap percakapan sesuai dengan pendapat dan sikap seseorang tentu akan terasa asing bagi Rudito dan sebaliknya. "Apakah kita akan pergi bersama mereka, Ayah?" bertanya Rudito ketika mereka sudah keluar dari warung itu. "Iya, tetapi Ayah tidak menegur mereka dan bertanya, kemana mereka akan pergi?" Ayahnya menarik nafas. Jawabnya, "Tidak, Rudito. Kadang-kadang memang timbul keinginan untuk saling menegur dengan orang lain. Tetapi kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak ingin diganggu oleh pertanyaan-pertanyaan yang barangkali tidak kita mengerti jawabnya." Rudito menarik nafas. Katanya, "Jadi apakah untungnya kita menunggu kawan yang tidak kita kenal? Semula Ayah ingin memecahkan kesepian di perjalanan. Jika kita merasa bahwa perjalanan kita tidak sendiri, rasa-rasanya kita sudah menjadi tidak terlampau kesepian, meskipun kita tidak saling menegur." Ada sesuatu yang tersirat di mata Rudito, tetapi Rudito tidak mengatakannya. Namun yang tidak dikatakannya itu seolah-olah dapat dibaca oleh Kiwas kita. "Ayah telah dicekam kecurigaan itu lagi. Apakah kira-kira terkejut kepada kemungkinan hadirnya beberapa orang penyamun? Atau kepada orang-orang yang bersama pergi ke Mataram? Atau ke arah lain yang melintasi alas Tambak Boyo?" Kiwas kita termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia tidak mengambil sikap apapun juga. Ia tetap pada pendiriannya. Lebih baik Rudito menganggapnya bersalah daripada harus berbantah dengan orang lain yang sama sekali tidak memahami sikap dan jalan pikiran anaknya. Seperti juga anaknya tidak dapat memahami sikap dan jalan pikiran orang lain.
Dengan demikian maka Kiwaskita dan Rudito pun hanya sekedar berkuda di belakang iring-iringan yang menuju ke arah yang sama. Mereka berpacu secepat orang-orang lain yang berada di hadapan mereka. Tetapi dengan demikian, beberapa orang berkuda yang mendahului kedua ayah dan anaknya itulah yang justru bertanya-tanya di dalam hati mereka. Dua orang berkuda di belakang mereka seakan-akan tidak mau bergabung dengan mereka dan bahkan mengikuti iring-iringan yang melintasi alas tambak boyo itu. Tetapi orang-orang itu pun kemudian tidak menghiraukannya lagi. Dua orang itu tentu tidak akan dapat berbuat apa-apa atas mereka yang beriringan dalam jumlah yang lebih banyak. Dengan demikian maka mereka pun kemudian melintasi alas tambak boyo tanpa mengalami gangguan apapun. Tambak boyo telah benar-benar menjadi aman. Mereka memasuki daerah di seberang hutan itu dengan hati yang lega. Tetapi mereka masih tetap dalam iring-iringan menuju ke alas tambak boyo yang lebih lebat. Tetapi yang sebagian sudah dibuka menjadi daerah tempat tinggal, menjadi padukuhan dan patisan dengan tanah persawahan yang sudah dapat menghasilkan. Parit-parit yang menelusuri pematang membuat tanah itu menjadi subur dan hijau di sepanjang tahun, meskipun musimnya sedang kering. Kita sudah memasuki tanah Mataram yang mulai ramai dan besar, berkata Kiwaskita. Rudito mengangguk-angguk, tetapi ia tidak menjawab. Kiwaskita mengerutkan keningnya. Sekilas ia memandang wajah anaknya yang berkerut-merut. Namun kemudian ia pun kembali memandang ke depan, ke jalan yang menjelucur di hadapan kaki kudanya. Seakan-akan dilihatnya langit yang sudah menjadi semakin suram. Rudito tentu sedang memikirkan perkembangan Mataram, berkata Kiwaskita di dalam hati. Belum lagi Kiwaskita sampai pada suatu kesimpulan, ia sudah mendengar Rudito bertanya, "Apakah usaha Raden Sutawijoyo membuka alas mentauk itu bijaksana, ayah?" Kiwaskita termenung sejenak, namun ialah yang kemudian bertanya, "Kenapa? Apakah dengan demikian tidak akan timbul persoalan dengan pajak? Kenapa Kanjeng Sultan sudah menyerahkan alas mentauk ini kepada Ki Gede Pemanahan, ayahanda Raden Sutawijoyo? Adalah hak Raden Sutawijoyo untuk membuka hutan ini. Bahkan kemudian ia menerima anugerah gelar Senopati Engalogo yang berkedudukan di Mataram." Rudito memandang ayahnya sekilas, lalu katanya, "Mudah-mudahan memang tidak. Setiap pertentangan membuat hati menjadi sedih. Cerita yang pernah aku dengar tentang Mataram pun membuat aku cemas." "Rudito," berkata ayahnya, "kau menganggap aku selalu mencurigai orang lain. Tetapi apakah sikapmu itu justru bukan sikap mencurigai, justru berlebih-lebihan? Kau selalu cemas dan sedih jika kau menghadapi kemungkinan timbulnya pertentangan. Apakah dengan demikian, bukan justru di hatimu sendiri telah tumbuh pertentangan itu?" Rudito termenung sejenak, namun kemudian ia pun tersenyum. Dipandanginya ayahnya sejenak, lalu jawabnya, "Ayah, aku adalah salah satu dari sekian banyak manusia yang lemah dan jauh daripada sempurna. Jika ayah sependapat, maka yang ada di dalam hatiku bukanlah kecurigaan, tetapi ketakutan dan kecemasan. Masih seperti dahulu, hatiku selalu dibayangi oleh angan-angan yang menyeramkan. Mungkin yang dapat ayah lihat,
Perbedaan yang ada pada diriku adalah semata-mata keadaan lahiriah. Aku kini memang tidak menakutkan dan mencemaskan diriku sendiri dalam arti yang terbatas sekali. Karena sebenarnya lah, ketakutanku tentang diriku sendiri itu pun belum berubah. Ternyata dengan usahaku mempelajari ilmu yang terdapat di dalam lontar ayah, agar aku dapat melindungi diriku sendiri, itu adalah kelemahanku yang paling nampak seperti yang pernah aku katakan. Tetapi lebih daripada itu, aku sekarang justru dibebani pula oleh ketakutan dan kecemasan, bahwa setiap saat sifat manusia di sekitarku selalu menumbuhkan persoalan-persoalan di antara mereka sendiri. Persoalan-persoalan yang sama sekali tidak menumbuhkan perkembangan kepribadian, peradaban, dan usaha-usaha yang dapat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan mereka. Tetapi justru sebaliknya, persoalan-persoalan yang dapat menumbuhkan keributan, pertentangan, dan bahkan pembunuhan. Persoalan yang akan dapat meruntuhkan pribadi mereka sebagai manusia dan juga peradaban yang bermanfaat bagi hidup dan kehidupan. Kiwas Gita menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak menjawab lagi, tetapi ia mencoba untuk mengerti dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan demikian maka mereka untuk seterusnya tidak lagi banyak berbicara. Kiwas Gita yang mencoba mengerti jalan pikiran anaknya itu masih saja dibayangi oleh berbagai macam masalah yang sulit dipecahkan. Namun dalam beberapa hal ia sudah dapat menangkapnya. Demikianlah, maka perjalanan mereka pun semakin lama menjadi semakin mendekati padukuhan induk yang menjadi pusat pemerintahan di Mataram. Padukuhan yang menjadi semakin ramai dan sudah mekar, menjadi sebuah kota yang diputari oleh dinding batu yang rapi, dengan 4 buah regol di 4 penjuru, ditambah lagi beberapa regol buntulan yang lebih kecil. Tetapi perkembangan kota itu ternyata menjadi jauh lebih pesat dari yang diduga semula. Di luar dinding batu pun kemudian berkembang pula bagian-bagian kota yang cukup ramai pula. Sehingga Mataram harus merencanakan membuat batasan kota yang lebih luas lagi, dengan regol-regol baru pula. Namun agaknya Mataram masih harus menunggu, apalagi sejak Raden Sutawijaya yang bergelar Senopati Engaloko dan berkedudukan di Mataram itu sedang melakukan sebuah pengembaraan untuk menempa dirinya. Sebelum matahari lenyap di balik cakrawala, Kiwas Gita dan Rudito telah berada di ujung jalan yang memasuki bagian luar dari Mataram. Sejenak mereka termangu-mangu. Wajah senja yang membayang di langit membuat Mataram nampak suram. "Kita akan langsung masuk ke dalam regol," berkata Kiwas Gita yang masih terhenti di tengah jalan. Rudito mengangguk-angguk. Katanya, "Kota ini akan semakin berkembang, Ayah." "Iya, mudah-mudahan tidak ada persoalan yang akan menghambatnya." Kiwas Gita menjadi berdebar-debar ketika ia melihat wajah anaknya yang berkerut. Tetapi ternyata Rudito tidak mengatakan sesuatu. "Marilah," berkata Kiwas Gita, "kita memasuki kota." Keduanya pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka yang sudah menjadi semakin pendek. Ketika mereka mendekati regol, maka beberapa orang yang sudah nampak menyalakan lampu minyak di regol halaman masing-masing. Sedangkan dari celah-celah dinding rumah-rumah itu pun, cahaya lampu nampak berkeredipan disentuh angin senja. Langit pun semakin lama menjadi semakin suram, sementara lampu pun rasa-rasanya menjadi semakin banyak menyala di sepanjang jalan.
Regol Kota Mataram masih tetap terbuka dan bahkan selalu terbuka, sesuai dengan sifat kotanya yang memang terbuka. Meskipun demikian, di regol itu nampak beberapa orang pengawal yang berjaga-jaga. Di sebuah gardu di sebuah regol itu, beberapa orang pengawal duduk dan bercakap-cakap di antara mereka. Sedang dua orang di antara para pengawal itu siap berdiri di kedua sisi regol itu dengan tombak di tangan. Tetapi para pengawal itu tidak pernah menegur dan menyapa orang-orang yang lalu lalang masuk keluar regol itu, kecuali mereka yang memang dapat menumbuhkan kecurigaan. Demikianlah, Kiwaskita dan Rudito pun langsung menuju ke rumah Raden Sutawijaya yang ditunggui oleh beberapa orang pengawal kepercayaan Senopati Ingaloko, termasuk Ki Lurah Branjangan. Kedatangan Kiwaskita diterima dengan senang hati oleh para pemimpin di Mataram. Kunjungan itu rasa-rasanya merupakan kunjungan yang dapat sedikit memberikan suasana yang lain bagi para pemimpin di Mataram. Setelah saling menyapa tentang keselamatan masing-masing, maka Kiwaskita dan Rudito yang duduk di pendopo itu pun kemudian dipersilahkan meneguk minuman panas dan sekedar makanan yang telah dihidangkan. "Aku hanya sekedar singgah," berkata Kiwaskita. "Aku sedang dalam perjalanan pulang, mengantarkan anakku yang selama ini membingungkan hati ibunya." Oh, para pemimpin itu mengangguk-angguk, namun kembali Kiwaskita menjadi berdebar-debar melihat sikap Rudito. Tetapi ternyata Rudito tidak mengatakan sesuatu. Bahkan ia menundukkan wajahnya yang menjadi kemerah-merahan karena setiap orang telah memandanginya. Jika Kiwaskita telah beristirahat sejenak, telah minum dan sekedar makan makanan, maka kami persilahkan Kiwaskita pergi ke Pakiwan bersama dengan putra Kiwaskita. Kami persilahkan berdua mempergunakan gandok sebelah apabila Kiwaskita akan berganti pakaian dan untuk beristirahat malam nanti. Sementara kami menunggu Kiwaskita dan Angger Rudito untuk makan malam bersama, berkata Ki Lurah Branjangan. Kiwaskita tertawa. Katanya, "Hehehe, aku selalu membuat repot saja di sini." Ki Lurah tertawa pula. Jawabnya, "Kami biasa menyediakan makan dan minum untuk banyak orang. Jika Kiwaskita berdua dengan anak Mas Rudito menambah jumlah itu dengan 2, maka aku kira tidak akan banyak berpengaruh." Demikianlah, Kiwaskita dan Rudito segera diantar ke gandok. Mereka pun kemudian pergi ke Pakiwan untuk membersihkan diri. Baru kemudian mereka berdua naik lagi ke pendopo. Di pendopo ternyata sudah disediakan sederet hidangan makan malam. Bukan hanya untuk Kiwaskita dan Rudito, tetapi juga untuk para pemimpin Mataram yang lain yang kebetulan ada di rumah itu bersama para pemimpin pengawal. Sejenak kemudian, maka mereka pun segera makan bersama sambil berbicara serba sedikit tentang kemajuan Mataram sepeninggal Raden Sutawijaya. Tetapi Kiwaskita sendiri tidak banyak menanggapi pembicaraan mereka, seolah-olah ia sedang menikmati hidangan yang ada di hadapannya itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan kemudian setelah mereka selesai makan malam, Kiwaskita pun berkata, "Maaf Ki Lurah, barangkali anakku masih terlalu lelah.
biarlah ia minta diri untuk segera beristirahat. Oh, silakan, silakan Ger, berkata Ki Lurah Beranjangan. Rudito yang mendengar kata-kata ayahnya itu justru menjadi heran. Ia sama sekali tidak merasa lelah dan sebenarnya ia masih ingin duduk untuk mendengarkan pembicaraan tentang Tanah Mataram yang sedang berkembang itu. Marilah Rudito, berkata ayahnya. Lalu katanya kepada Ki Lurah Beranjangan, aku masih akan berbicara dengan Ki Lurah, meskipun hanya sekedar bergurau. Rudito tidak menjawab. Ia pun kemudian mengikuti ayahnya pergi ke Gandok. Aku sama sekali tidak lelah, berkata Rudito ketika mereka sudah berada di Gandok. Aku tahu Rudito, kau sama sekali tidak lelah dan tidak mengantuk, apalagi ingin beristirahat. Tetapi untuk sementara, sebaiknya kau beristirahat, sahut ayahnya. Aku minta maaf bahwa pembicaraan untuk selanjutnya tentu tidak akan sesuai dengan jalan pikiranmu. Karena itu, lebih baik kau tidak ikut mendengarnya, seperti sikap yang pernah kau lakukan di Sangkal Putung. Ayahnya berhenti sejenak, lalu katanya, itu agaknya memang lebih baik bagimu. Kau sama sekali tidak akan dibebani oleh perasaan bersalah, atau bahkan seperti yang kau sebut ketakutan dan kecemasan. Rudito menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia pun kemudian mengangguk sambil bergumam. Baiklah ayah, aku akan berbaring saja di pembaringan. Ayahnya menarik nafas, tetapi agaknya itulah yang paling baik bagi anaknya. Sejenak kemudian maka ditinggalkannya Rudito sendiri di dalam Gandok. Meskipun ia agak ragu-ragu, tetapi dipaksanya juga keputusannya untuk tidak membawa Rudito di dalam pembicaraan tentang pusaka-pusaka yang hilang dari Mataram itu. Sementara Ki Waskita masuk ke dalam bilik, agaknya Ki Lurah Beranjangan pun dapat menangkap pula maksud yang lain yang tersirat dari sikap itu. Agaknya Ki Waskita ingin berbicara tentang sesuatu tanpa didengar oleh banyak orang. Karena itu, maka Ki Lurah pun mempersilahkan para pemimpin itu untuk kembali ke tugas masing-masing atau pulang untuk beristirahat. Karena itulah, ketika Ki Waskita kembali ke pendopo, yang ada tinggallah beberapa orang yang memang sudah mengetahui bahwa kedua pusaka yang menjadi pertanda jabatan dan kekuasaan Mataram telah hilang. Di pendopo, maka Ki Waskita pun mulai menceritakan apa yang telah terjadi di Jati Anom. Ia menceritakan semua segi persoalan yang diketahuinya, juga tentang sikap Untara, dan kemungkinan bahwa Pajang memang belum mendengar bahwa kedua pusaka itu hilang dari Mataram. Tetapi pada suatu saat, orang-orang yang berhasil mengambil itu sendirilah yang akan membuka rahasia hilangnya kedua pusaka itu, berkata Ki Lurah Beranjangan kemudian. Jika kita berhasil segera mendapatkannya kembali, maka mereka tidak akan dapat mengatakan apapun juga. Ki Lurah mengangguk-angguk. Peristiwa di Jati Anom itu sangat menarik perhatiannya. Sayang, Raden Sutawijaya masih belum kembali. Di manakah Raden Sutawijaya sekarang? Barangkali telah ada kabar dari Raden Sutawijaya berada di Pegunungan Sewu. Kami memang sudah membuat hubungan, dan kami pun telah memberitahukan bahwa putranya ingin sekali bertemu untuk melihat wajahnya. Putranya? Iya, masih terlalu kecil. Putranya dengan gadis Kalinyamat itu. Ki Waskita menarik nafas
dalam-dalam. Mereka ada di sini sekarang, ibu dan putranya. Kiwas Gita menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut tentang putri dari Kalinyamat dan putranya itu. Ki Lurah Beranjangan pun agaknya tidak lagi ingin memperbincangkan putri Kalinyamat itu. Karena itulah, maka ia pun kemudian kembali pada pokok persoalannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.